Ya, selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali semua hanya karena anugerah-Nya. Kita bersyukur bahwa bulan Oktober adalah bulan reformasi. Dan hari ini saya masih akan menyampaikan hal-hal tentang reformasi. Dan saya sampai hari ini pun memperhatikan bahwa banyak orang Kristen masih tidak memahami reformasi, bahkan tidak menghargai reformasi, bahkan menyepelekan dan mengabaikan dan tidak mempedulikan reformasi. Nah, hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk kembali memperhatikan apa sih pentingnya reformasi ini, ya. Oke, mari kita berdoa. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami serahkan untuk malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami boleh mengerti bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah, dan sampai hari ini Tuhan tetap berkarya. Kami serahkan dari awal sampai akhir seluruh pembahasan kami, supaya semuanya ini juga berkenan dan juga berasal daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, dan kami semua yang belajar. Biarlah ini semua hanya daripada Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Saya mau tanya di antara Anda, siapa yang sudah pernah mempelajari riwayat atau sejarah terjadinya reformasi? Siapa yang tahu riwayat sejarah terjadinya reformasi? Ada yang tahu? Enggak ada. Jadi sekian banyak yang hadir di sini enggak ngerti reformasi itu apa, ya? Bagaimana ini? Saya harus mulai saya harus memperkenalkan dulu reformasi itu. Oke. Ya, singkat saja, reformasi yang terjadi tanggal 31 Oktober 1517. Ya, 31 Oktober 1517. Itu adalah peristiwa dahsyat luar biasa yang dipelopori oleh seorang bernama Martin Luther. Pada waktu itu yang berkuasa di gereja barat adalah gereja Roma Katolik. Sedangkan ada gereja di timur, yaitu gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur boleh dikata
ruang lingkupnya tidak seluas gereja Ortodoks Barat. Ortodoks Barat itu ya Roma Katolik itu. Gereja Ortodoks Barat berkembang dengan ya luas dan dikuasai oleh paus. Tapi dalam sejarah sudah terbukti bahwa Roma Katolik pada waktu itu, zaman-zaman itu adalah banyak penyimpangan dan banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan puncaknya adalah Gereja Roma Katolik pada waktu itu mengadakan penjualan surat penghapusan dosa atau pengampunan dosa. Jadi orang yang mau dosanya diampuni dan mau mendoakan orang-orang yang sudah mati supaya dosa mereka diampuni di tempat purgatori, yaitu tempat penantian orang-orang mati untuk dihakimi. Nah, itu mereka boleh didoakan, dan untuk melepaskan mereka dari sengsara api penyucian, itu orang bisa membeli surat pengampunan dosa. Nah, itu yang sangat memprihatinkan dan sangat tidak disetujui oleh Martin Luther. Sehingga Martin Luther mengadakan protes dan menulis surat protes itu dengan 95 dalil untuk menyatakan kesalahan yang terjadi di gereja Roma Katolik pada waktu itu, sehingga terjadilah kegemparan yang besar dan langsung Martin Luther mendapat peringatan keras dari paus untuk mencabut 95 dalil yang memprotes gereja Roma Katolik. Tapi Martin Luther tidak mau mencabut, dan akhirnya Martin Luther diancam hampir dihukum mati. Tapi singkat cerita, Martin Luther akhirnya diculik dengan tujuan untuk diselamatkan. Ya. Jadi diculik dengan tujuan untuk diselamatkan dari hukuman mati oleh Roma Katolik yang di bawah kekuasaan di bawah kekuasaan paus pada waktu itu. Akhirnya Martin Luther tidak bisa dihukum mati karena tidak diketahui tempat penyembunyiannya, dan kemudian Martin Luther akhirnya dalam tempat pengasingan itu dia menerjemahkan Alkitab. Dan singkat cerita, akhirnya gerakan Martin Luther menjadi gerakan reformasi. Itulah awal cerita reformasi. Dan sampai hari ini gerakan reformasi mempengaruhi seluruh dunia. Cuma sayangnya gereja-gereja yang dulu dirintis oleh gereja reformasi sekarang sudah melupakan reformasi. Gereja yang dulu dirintis oleh gereja-gereja reformasi antara lain gereja-gereja yang established. Ya, established itu sudah mengakar, sudah berkembang puluhan, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Itu seperti gereja suku, ya, gereja Toraja, gereja GPIB, ya, gereja Gemit, ya, dan lain-lain. Itu semua
hampir semuanya dirintis oleh gereja Reform dari Belanda. Ya, jadi Belanda itu boleh dikata penyebar ajaran-ajaran Reform sampai ke Indonesia dan juga di negara-negara lain. Tetapi sekarang saya yakin gereja-gereja yang namanya Gemim-Gemit, GPIB, dan gereja-gereja suku seperti gereja Toraja dan lain-lain itu yang tadinya Reform, sekarang sudah banyak melupakan Reform. Tapi Tuhan kemudian memunculkan pendeta Stephen Tong. Beliau tanpa disuruh oleh gereja manapun dan tanpa diperintahkan oleh gereja manapun, beliau tergerak oleh Tuhan untuk mendirikan gerakan Reform Injili Indonesia yang dimulai dari Sekolah Teologi Reform Injili Surabaya alias STRIS. Itu tahun 1986. Nah, kemudian berkembanglah Sekolah Teologi Reform Injili ini di berbagai kota-kota lain seperti di Malang, di Jakarta, dan di kota-kota lain. Kemudian juga berkembang STT RII, berkembang kemudian ada literatur, pusat literatur, kemudian berdirilah GRII, Gereja Reform Injili Indonesia, pada tahun 1989. Nah, itulah. Jadi saya melihat Reform yang sudah mulai tidur di Indonesia dan dilupakan di Indonesia dibangkitkan kembali oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Dr. Stephen Tong, dan membangkitkan semangat Reform yang ditambah Injili. Karena bagi Pak Tong, orang-orang Reform di Barat kurang bersemangat memberitakan Injil. Maka Pak Tong menambah identitas Reform ini dengan Injili supaya punya semangat memberitakan Injil. Nah, itu kira-kira garis besar, dan sampai hari ini GRII sudah berkembang dengan berpuluh-puluh cabang. Sekarang sudah berapa Pak Elvis? 90 cabang. Ya. Sudah kurang lebih 90 cabang dari GRII. Ya, dan salah satunya adalah GRII Balikpapan. Puji Tuhan. Tapi sekarang bagaimana Reform berkembang hari ini? Dan bagaimana orang menilai Reform hari ini? Saya tidak menyoroti hanya untuk gereja Reform Injili Indonesia, ya, GRI bukan. Ini adalah Reform yang saya sampaikan, ini adalah Reform secara keseluruhan. Jadi jangan saudara menduga yang wah ini Pak Andi mengkritik GRI ya, enggak. Saya mengevaluasi perkembangan Reform sampai hari ini. Oke. Nah, saya sudah siapkan, sebetulnya saya tulis di Word, tapi ada teman yang bantu untuk tulis di PowerPoint. Jadi mari tolong ditampilkan. Ya, silakan lanjut. Ya, ini ya. Saya minta tolong kalau bisa ada mic untuk jemaat, ada enggak? Saya minta ini teman-teman dikasih giliran membaca satu-satu, ya.
Ada enggak mic-nya? Hah? Ada? Mestinya kan sudah siap, kalau ada tanya jawab kan mestinya ada mic-nya. Pakai ini aja dulu. Pakai yang ada kabelnya ini. Ya, biar bergiliran. Mulai dari yang paling depan. Silakan, Anda dapat giliran membaca. Biasanya orang mendengar istilah sejati, langsung pemikirannya terkait dengan hal-hal yang berbau sempurna, murni, yang amat sangat baik, asli, ideal, jujur, benar, tulus, dan seterusnya. Ya. Jadi judul kita ini adalah reform sejati. Apa yang saya mau maksudkan dari tema reform sejati? Nah, di sini saya tulis biasanya orang mendengar istilah sejati langsung pemikirannya terkait dengan hal-hal yang berbau sempurna, murni, amat sangat baik, asli, ideal, jujur, benar, tulus, dan seterusnya. Ya, ini konsep pada umumnya kalau orang dengar kata sejati. Wah, sejati itu yang paling bagus, paling hebat, luar biasa, ya, dan seterusnya. Oke, next. Dibaca berikutnya. Tolong bacanya jangan cepet-cepet, ya, pelan-pelan bacanya. Padahal yang mau diungkapkan adalah justru sebaliknya. Kalau seringkali kata-kata sinis yang dilontarkan pada orang reform seperti sombong, sok benar, sok menghakimi, nafik, penuh kepalsuan, sok suci, bobrok, dan lain-lain, justru hal-hal yang disebut itu yang paling tepat untuk memulai menggambarkan reformat sejati. Ya. Jadi kalau membaca reform jangan reformat, ya. Bacanya reform, ya. Reformat itu apa itu? Bahasa apa itu reformat itu? Ya, bahasa Inggris yang diindonesiakan, ya. Mestinya reform memang, ya. Oke. Jadi saudara, saya kira kalau baru pertama kali kenal reform, saudara belum pernah mendengar mungkin kata-kata sinis untuk orang-orang reform, ya. Kalau saudara sering menggunakan media, YouTube dan sebagainya, maka tidak sedikit orang yang mencela reform. Tidak sedikit orang yang kecewa dengan reform. Tidak sedikit orang yang memaki-maki reform. Ya, seperti yang saya sebut di sini.
yaitu dianggap sombong, sok benar, suka menghakimi, ya, munafik, penuh kepalsuan, sok suci, bobrok dan lain sebagainya. Nah, itu seringkali kalau mendengar hal-hal seperti ini, orang itu langsung biasanya defense. Defense itu membela diri. Oh enggak, reform enggak seperti itu. Reform itu luar biasa. Reform itu bagus. Reform itu memang justru memberitakan, ya, hal-hal yang luar biasa. Reform itu orangnya juga orang-orang luar biasa. Reform itu hebat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi disangkal kata-kata ini. Tetapi dalam perenungan saya justru tidak menyangkal. Saya tidak membela tuduhan-tuduhan seperti itu atau menyerang kembali tuduhan-tuduhan itu, tidak. Tapi saya justru memakai maki-makian untuk reform ini untuk kita mulai sadar yang sebenarnya reform itu bagaimana. Apakah reform itu adalah sesuatu yang amat suci, luar biasa, ya, yang sangat kudus, yang tidak bercacat, yang sempurna, atau reform itu memang bobrok, reform itu memang sangat jelek, ya, reform itu sampah dan sebagainya. Ya, next, berikutnya silakan dibaca. Giliran berikut. Bila reformat diidentikan dengan keberadaan yang sudah sempurna, segala yang serba murni, suci, bersih, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, dan bahkan tanpa dosa. Ya. Jadi sebaliknya, ya, ada orang yang mau memperkenalkan, loh, reform itu justru sempurna, ya. Di reform itu Anda akan menemukan segala sesuatu yang serba suci, serba bersih, murni, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa. Reform itu sangat sempurna. Nah, apakah ini juga benar? Yang maki-maki reform tadi, apakah juga benar? Yang memuji-muji dan memuliakan reform, apakah juga benar? Nah, silakan next berikutnya. Cek. Ya, tolong siap ya. Giliran berikutnya langsung baca. Tapi tidak juga berarti reform sejati mengajarkan kita untuk enjoy dan membenarkan diri dalam keberdosaan, sehingga ada pula yang memfitnah dan menyindir. Enak ya jadi orang reform, bolak-balik berbuat dosa, tapi terus menerus diampuni, bahkan berbuat dosa apapun tetap akan diampuni. Jadi marilah kita rame-rame berbuat dosa. Nah, jadi kalau saudara belajar teologi reform, memang reform itu sangat menekankan yang namanya anugerah. Reform sangat menekankan suatu pengajaran yang back to the Bible, kembali kepada Alkitab, dan menekankan bahwa keselamatan itu bukan melalui perbuatan baik. Nah, ini seringkali kemudian dibully, ya, oleh orang-orang yang nggak suka sama reform. Lalu mengatakan bahwa enak ya jadi orang reform itu, kita berbuat apapun tetap Tuhan mengampuni. Kita berbuat dosa, Tuhan juga terus baik dengan kita.
Janjinya pokoknya apapun yang terjadi, kamu tetap orang yang sudah dipilih dan kamu pasti masuk surga. Ada itu teman saya yang langsung bilang seperti itu memang kepada saya. Enak ya jadi orang reform itu, dosa diampuni, dosa lagi diampuni lagi. Sampai 1000 kali berbuat dosa tetap diampuni. Enak ya. Wah, aku ya seneng jadi orang reform kalau dosanya terus diampuni. Mari kita berbuat dosa terus, karena toh tetap akan diampuni. Oke, next. Jujur, kadang kedagingan kita condong memanfaatkan logika doktrin reform ini untuk merestui kita dalam berbuat dosa dan menikmatinya. Meski benar bahwa Allah pasti selalu mengampuni dosa-dosa kita, namun tetap ada konsekuensi atau tanggung jawab yang harus ditanggung akibat dosa-dosa yang dilakukan. Oke. Jadi tidak disangkal. Apakah doktrin seperti ini menyebabkan orang itu gampang-gampang berbuat dosa? Tuhan selalu mengampuni. Kamu sekali selamat tetap selamat. Ya, kamu tidak mungkin binasa karena firman Tuhan menjanjikan orang-orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin akan binasa. Nah, kalimat-kalimat penghiburan seperti ini itu tidak disangkal menyebabkan kita dengan gampang berbuat dosa. Karena toh Tuhan akan mengampuni. Bagaimana? Benar kan? Tapi kalau saudara diancam, hati-hati ya. Saudara meskipun sudah selamat, tapi kalau saudara sembarangan berbuat dosa, Anda akan kehilangan keselamatan. Wah, takut. Ada rasa takut. Karena aku bisa-bisa nggak selamat, aku bisa-bisa binasa. Tapi kalau sekali selamat, tetap selamat. Sekali jadi anak Allah, tetap masuk surga. Apapun kejahatan Anda tidak mungkin dibawa ke neraka. Wah, enak ya. Kalau begitu, mari berbuat dosa tidak terlalu masalah. Betul kan? Saudara lebih suka yang mana? Suka yang ditakut-takuti atau suka yang dihibur? Tidak apa-apa ya. Tetap masuk surga. Gimana? Mau suka yang mana? Diancam, ditakut-takuti, atau tidak apa-apa, sekali selamat tetap selamat? Mau yang mana? Ya, oke. Saya teruskan aja. Next. Cek. Serta Roh Kudus tidak mungkin membiarkan anak-anak Tuhan untuk terus-menerus berpanjang dalam dosa. Pasti ada peringatan, didikan, dan ajaran yang memproses anak-anak Tuhan untuk terus-menerus diproses, dibaharui, dan bertumbuh dalam anugerahnya. Iya. Nah, jadi ini jangan salah paham. Seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Allah itu tidak mungkin dididik oleh Roh Kudus untuk gampang-gampang berbuat dosa. Ya. Meskipun memang ajaran firman mengatakan dan menegaskan bahwa keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada Anda itu tidak mungkin dicabut kembali.
Namun tidak berarti Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya itu mengajarkan atau membimbing Anda untuk Anda gampang-gampang berbuat dosa. Saya yakin yang namanya buah Roh Kudus itu membimbing Anda. Setelah Anda menerima anugerah keselamatan, Anda tidak mempermainkan keselamatan itu dengan sembarangan. Kalau ada orang yang ngaku dia sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi dia berbuat sembarangan, hidup tidak takut akan Allah, bahkan meremehkan firman Tuhan dan gampang-gampang berbuat dosa, itu justru adalah tanda-tanda orang tersebut belum menerima keselamatan. Tanda orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, justru dia dididik untuk takut akan Allah dan tidak berbuat sembarangan. Ini adalah indikator. Saudara tahu yang namanya indikator? Indikator itu adalah petunjuk kalau ada sesuatu yang enggak benar. Lalu mulailah lampu itu kelap-kelip lampu merahnya. Ya kan? Kalau kondisi bagus, lampu hijau. Kondisi tidak bagus, lampu merah. Nah, indikator orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia pasti takut akan Allah. Itu indikatornya. Saudara silakan mengevaluasi hidup Anda sendiri. Adakah Anda takut akan Allah? Atau di dalam hidupmu tidak ada ketakutan akan Allah? Kalau Anda berbuat sembarangan, itu menunjukkan Anda belum menerima anugerah keselamatan. Oke, next silakan. Pertumbuhan pasti harus terkait dengan makin mengenal firman Tuhan, dibentuk dan dihajar serta belajar tunduk pada kebenaran firman-Nya yang selalu menelanjangi kita, makin menginsafkan kita, menempatkan kita, serta menghantar kita untuk makin mengenal Allah dan rancangannya yang benar-benar Allah dan benar-benar rancangannya. Ya, saudara, yang namanya orang yang sudah lahir kembali dan sudah bertobat pasti diikuti dengan pertumbuhan. Pertumbuhan rohani. Dan orang yang mengalami pertumbuhan rohani pasti akan terus bertumbuh dan hasilnya adalah berbuah. Karena itu ada istilah yang seringkali dirangkaikan di dalam suatu acara kekristenan, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini adalah suatu rangkaian daripada karya Allah pada seseorang yang sudah diselamatkan. Mungkinkah orang yang diselamatkan itu tidak punya akar? Tidak mungkin. Karena dia sudah ditanamkan pengajaran-pengajaran, ditanamkan iman yang benar. Ya. Satu fondasi daripada iman Kristen itu adalah pengajaran. Ya. Kita melihat dasar daripada gereja.
apakah dasar daripada gereja ini? Ya, banyak orang yang menganggap dasar gereja itu adalah Yesus Kristus. Itu tidak salah. Tapi apa yang dimaksud dengan dasar gereja itu adalah Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus itu tidur di bawah gereja sehingga di atas Yesus Kristus dibangunlah gerejanya? Ya tentunya tidak. Bukan maksudnya tubuh Kristus itu yang menjadi dasar bangunan gereja. Tetapi yang dimaksud dengan Yesus Kristus adalah dasar daripada gereja. Itu adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Itu adalah pengakuan-pengakuan iman yang berpusat pada Kristus. Itulah fondasi gereja. Maka di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di situ disebutkan bahwa jemaat dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Inilah dasar daripada gereja. Jadi orang Kristen itu juga berdasarkan hidupnya, berdasarkan pada iman, berdasarkan pada percaya kepada Yesus Kristus, dan berdasarkan pada pengajaran-pengajaran iman Kristen yang semuanya itu diajarkan oleh para rasul, para nabi, dan Yesus Kristus sebagai pusat daripada seluruh pengajaran para rasul dan para nabi. Ini penting sekali. Pengajaran para rasul, pengajaran para nabi, dan Yesus Kristus adalah pusat daripada seluruh pengajaran. Saudara, kalau perhatikan perjanjian lama, itu semuanya boleh dirangkum sebagai pengajaran para nabi. Itu perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru, itu bisa dirangkum sebagai pengajaran para rasul. Dan seluruh pusat dari pengajaran para nabi dan para rasul itu adalah Yesus Kristus. Itulah fondasi gereja. Dan itulah pengakuan iman. Gereja berdiri di atas suatu pengakuan iman. Makanya gereja-gereja itu hampir semuanya, kecuali kemungkinan ya gereja Pantekosta tidak melakukan ini, yaitu ada di dalam liturgi jemaat, di mana ada waktu untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Jadi suatu pernyataan pengakuan iman rasuli ini itu mengakui dasar daripada gereja. Dan kalau orang Kristen juga bertumbuh di atas dasar ini, dia tidak mungkin tidak bertumbuh. Karena dia sudah punya akar dan dia bersumber pada pengajaran baik para nabi, para rasul, dan semua berpusat kepada Yesus Kristus. Dan faktor yang terus membuat ada pertumbuhan ini adalah berpusat kepada firman.
Firman itu juga digambarkan sebagai makanan rohani, saudara-saudara. Firman itu digambarkan kamu bukan hanya makan jasmani saja, tapi kamu juga makan makanan rohani. Ini semua sudah pengajaran yang umum. Sehingga ada orang kelompok-kelompok tertentu yang ya mengeluarkan semacam klausul-klausul yang bunyinya adalah no Bible, no breakfast. Ya. Apakah saudara melakukan itu? No Bible, no breakfast. Kamu setiap hari kan makan. Tapi apakah kamu juga setiap hari makan makanan rohani? Kamu kalau tidak makan makanan rohani, jangan makan jasmani. Mau berkomitmen seperti itu? Hah? Kalau saudara tidak makan makanan rohani, jangan makan jasmani. No Bible, no breakfast. Ya, oke. Itu pertumbuhan. Nah, kalau orang Kristen sudah bertumbuh, dia punya relasi dengan Allah. Dia makan makanan firman Tuhan, maka pasti dia berbuah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Tidak mungkin kalau dia sudah orang benar-benar bertobat, benar-benar mengalami kelahiran baru, benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin dia bilang, oh saya sudah selamat, sekali selamat tetap selamat, puji Tuhan, mulai hari ini aku akan terus berbuat dosa, toh sekali selamat tetap selamat. Nah, ini tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang Kristen yang sejati. Ya, jadi saudara, kalau ajaran reform sekali selamat tetap selamat, lalu dilecehkan, lalu dipermalukan, lalu tadi dibully, wah enak ya jadi orang reform itu ya. Berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni. Orang kalau benar-benar sudah di dalam Tuhan tidak akan gampang-gampang berbuat dosa. Suatu saat bisa dia jatuh dalam dosa, tapi tidak akan terus-menerus menikmati dosanya sampai menuju pada kebinasaan. Tidak mungkin. Tuhan akan memperingatkan. Tuhan akan membuat dia insyaf dan menyesali dosa-dosanya. Dan itu sudah banyak contoh. Jangan dikira berbuat dosa enak-enak ya. Memang kalau orang lagi menikmati dosa, rasanya begitu nikmat. Tapi akibat daripada dosa itu, dia tidak bisa membayangkan betapa berduka citanya dan betapa beratnya konsekuensi dari melakukan dosa. Itu juga semua sudah digambarkan oleh Alkitab. Jadi siapa bilang reform mengajarkan sekali selamat tetap selamat, mari berbuat dosa terus. Tidak pernah reform mengajarkan seperti itu. Oke, saya harap Anda mulai memahami. Next, berikutnya silakan. Siapa? Giliran. Mana? Oh, tulisannya yang belum muncul. Semua anak Tuhan pasti di-reform kan Tuhan, alias di-renewing your mind. Ada proses penghancuran diri atau keakuan, aku harus makin kecil, Kristus harus makin besar. Iya.
Ya, saya anjurkan saudara-saudara ini belajar membaca yang baik ya. Jadi membaca itu tujuannya supaya orang menangkap dan mengerti. Ya, tapi kalau saudara sendiri bingung dengan yang saudara baca, orang yang dengarkan Anda juga bingung ya toh. Nah, saya sudah kasih contoh membaca dari tadi ya. Coba ya, semua anak Tuhan pasti direformkan Tuhan. Nah, sekarang apa maksudnya direformkan Tuhan? Saya tulis di situ, alias di renewing your mind. Ini istilah-istilah memang bahasa Inggris. Ya, saya mau kembali kepada istilah reform. Artinya reform itu apa sih? Banyak orang yang salah menangkap, dipikir reform itu aliran, dipikir reform itu nama gereja. Ya memang ada nama gereja yang pakai reform, tapi sebetulnya reform yang sebenarnya itu bukan nama gereja. Ya, reform itu bukan aliran. Tapi reform itu apa? Reform itu artinya diperbaharui terus menerus. Ya. Saya harap saudara menangkap dengan benar. Sekali lagi, arti reform itu apa? Diperbaharui terus menerus. Oh, saya sudah diperbarui, Pak. Saya berarti juga sudah reform. Saya sudah diperbarui. Tunggu dulu, belum selesai. Diperbarui terus-menerus untuk makin mendekati maksud dari kitab suci, yaitu maksud dari Alkitab. Jadi bukan diperbarui terus-menerus menjadi makin liar dan makin tidak jelas arahnya. Tidak. Diperbarui ini untuk back to the Bible. Jadi kata renewing your mind itu juga supaya akal budimu dibaharui terus-menerus. Akal budimu dibaharui untuk apa? Untuk kembali kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Karena Alkitab adalah standar kebenaran yang sejati. Maka jangan sekedar nyebut reform, tapi nggak ngerti arti reform. Saya yakin banyak orang-orang yang sudah latah dan menyebut nama reform dengan begitu gampang, tapi melupakan arti yang sebenarnya daripada reform, yaitu dibaharui terus-menerus untuk kembali kepada Alkitab. Pertanyaannya, kenapa harus diperbarui kembali kepada Alkitab? Karena semua orang sudah berdosa. Karena semua orang sudah menyeleweng dan menyimpang daripada prinsip-prinsip Alkitab. Maka saudara dan saya harus kembali kepada Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena Alkitab adalah standar kebenaran. Karena Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab bukan firman Allah, nggak usah Alkitab dijadikan standar kebenaran. Kalau Alkitab bukan firman Allah, kekristenan lebih baik dimusnahkan. Karena tidak ada gunanya, tidak ada dasar lagi dari kekristenan kalau Alkitab bukan firman Allah. Tapi kalau Alkitab adalah firman Allah, saudara dan saya harus menghormati Alkitab di atas segala hormat. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Menghormati Allah sama dengan menghormati firman-Nya.
menghormati firman-Nya sama dengan menghormati Allah. Tidak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa mengatakan saya menghormati Allah, tapi Anda mengabaikan firman. Anda tidak bisa mengatakan saya menghormati firman, tapi Anda mengabaikan Allah. Tidak mungkin. Jadi salah satu juga indikator orang yang sudah menerima anugerah keselamatan adalah cinta akan Tuhan. Salah satu juga indikator orang yang sudah diperbarui hidupnya oleh Roh Kudus adalah dia cinta firman Tuhan. Sekarang tanya kepada diri Anda sendiri, adakah aku mencintai firman-Nya? Adakah Anda dan saya mencintai Alkitab? Mencintai Alkitab itu bukan lalu Alkitab ditaruh di bawah bantal, ya toh? Lalu tidur bersama dengan Alkitab. Karena aku mencintai Alkitab. Percuma kalau nggak pernah dibaca. Percuma kalau nggak pernah dipelajari. Percuma kalau Anda tidak mengerti makna Alkitab yang sebenarnya itu apa. Maka jadi orang Kristen yang mencintai firman-Nya, pasti rindu belajar firman Tuhan. Tidak mungkin mengabaikan firman-Nya. Tidak mungkin meremehkan firman-Nya. Rindu terus belajar dan bertumbuh makin mengenal firman-Nya. Karena aku cinta Tuhan. Ya, seorang yang lagi berpacaran, ya kan? Anda kalau terima WA dari pacar Anda, kira-kira reaksinya bagaimana? Hah? Oh, bosen aku. Ya, sepelekan aja itu, enggak ada artinya itu. Ya. Ini sudah enggak ada apa-apanya ini. Aku enggak tertarik sama sekali untuk membaca. Itu tanda-tanda tidak mencintai. Betul kan? Halo. Tapi kalau Anda mencintai, Anda dapat pesan dari pacar Anda, waduh cepat-cepat dibaca. Mungkin 100 kali dibaca ya. Ini kira-kira apa maknanya bagi saya. Direnung-renungkan terus. Itulah kalau Anda cinta dengan Tuhan. Kalau Anda mengatakan aku cinta Tuhan, tapi Anda bosan membaca firman, berarti ada something wrong di dalam diri Anda. Ada yang nggak beres dalam iman Anda. Itu indikator, saudara. Ya, hari ini ada satu istilah penting yaitu indikator. Oke, next berikutnya silakan dibaca. Siapa sih orang reformed yang ada dosa? Silakan angkat tangan. Siapa sih orang reformed yang tidak ada kemunafikan, yang tidak ada kelemahan, yang tanpa cacat dan kekurangan, yang tanpa keakuan, tanpa kesombongan? Sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya ditunjukkan bagi orang reformed saja, tapi bagi semua orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, dan bagi semua orang yang merasa dirinya beragama atau bertuhan. Ya, kelihatannya dari tadi tidak mendengarkan saya ini ya. Jadi saya bilang jangan bicara istilah reform itu reformat, ya toh, tapi reform. Ya. Reform. Oke. Saya pelan-pelan akan menjelaskan kalimat-kalimat ini.
Siapa sih orang reform yang nggak ada dosa? Ya. Jadi tadi saya menekankan begini ya. Apakah orang reform itu orang sempurna? Apakah orang reform itu orang suci? Orang bersih? Tanpa dosa? Tanpa cacat? Tanpa kelemahan? Tanpa kekurangan? Nah itu salah, Anda salah menilai, Anda juga salah mengerti, salah memahami tentang reform. Ya, tidak, itu bukan ajaran reform. Kalau menekankan reform itu harus sempurna, reform itu tidak ada cacatnya, tidak ada kelemahannya, itulah reform, salah besar. Ya. Jadi itu intinya dari apa yang tadi dibaca itu. Silakan, next. Cek. Sama seperti kebobrokan sama seperti kebobrokan telah menjalar ke semua manusia, maka demikian juga kebobrokan telah terjadi di semua gereja, termasuk gereja reform, termasuk dalam diri kita masing-masing. Ini bukanlah hal baru, hanya banyak yang sengaja atau tidak sengaja menyembunyikan atau mengusir keluar. Kebobrokan tersebut dengan tujuan membersihkan nama institusi dan pendiriannya, karena masyarakat Kristen juga lebih suka kebohongan rohani dari kepada kejujuran alias pada adanya dan punya doktrin yang berdosa hanya dibuang jauh-jauh dari kumpulan orang suci. Ya, sudah lebih bagus membacanya reform ya, bukan reformat ya. Ya. Tapi kalau mendengar nada-nada seperti itu, membacanya itu rasanya nggak nangkep maksudnya ya. Apa maksud dari kalimat-kalimat ini? Coba belajar membaca sambil menangkap maknanya. Ya, nah, saya ulang membacanya. Sama seperti kebobrokan telah menjalar kepada semua manusia, maka demikian juga kebobrokan telah terjadi di semua gereja, termasuk gereja reform, termasuk dalam diri kita masing-masing. Ini bukanlah hal yang baru. Nah, saya sebetulnya mau menjelaskan ini kepada orang-orang yang sudah lama mengenal reform. Tapi nggak apa-apa, saudara-saudara mungkin yang baru mengenal reform agak kaget mendengar kalimat-kalimat ini. Saya sudah berarti mempersiapkan Anda untuk mengetahui lebih dahulu, mungkin sebelum Anda mengalami atau menjumpai, bahwa sebetulnya reform itu bukan lalu berutopia. Ya, tahu utopia? Utopia adalah bermimpi tentang suatu negara yang serba makmur, indah, aman, tentram, sejahtera, tidak ada kejahatan, tidak ada korupsi, tidak ada pembunuhan, pemerkosaan, semua serba indah luar biasa. Nah, banyak orang yang mimpi ada negara yang seperti itu. Singkat ceritanya, pasti itu hanya mimpi. Itu namanya utopia. Tidak ada negara tanpa kejahatan. Tidak ada negara yang semuanya serba baik, serba tulus, serba jujur, serba murni, ya, serba indah, serba sejahtera. Tidak ada. Pasti ada kejahatan. Pasti ada pembunuhan. Pasti ada pemerkosaan dan lain-lain. Hanya memang ada yang minim
ada yang seabrek-abrek. Ya, kalau kelihatannya yang seabrek-abrek itu termasuk Indonesia ya. Itu kejahatan luar biasa. Saudara kalau perhatikan di televisi, sedikit-sedikit pembunuhan, ya, sedikit-sedikit pemerkosaan, ya, sedikit-sedikit korupsi, ya, sedikit-sedikit curanmor, ya, pencurian kendaraan bermotor, ya, rasanya bertubi-tubi kejahatan di Indonesia ini. Tapi sebetulnya kenapa sih kayak misalnya negara Singapura itu kok sangat hebat, boleh dikata juara di dalam meminimalkan kejahatan di negaranya. Ya, itu bukan berarti di Singapura tidak ada orang jahat. Ya, itu kesimpulan yang salah. Ya, jadi kenapa di Singapura boleh dikata bisa meminimalkan kejahatan? Saya pernah diskusi ini sedikit ngobrol-ngobrol sedikit. Saya diskusi dengan seorang supir waktu saya pernah mampir di Singapura. Lalu saya puji-puji Singapura kepada supir Singapura ini. Wah, Singapura ini hebat ya. Negara yang sangat sedikit kejahatan terjadi. Lalu sopirnya langsung jawab gini, oh, kejahatan itu sedikit sekali terjadi di sini. Kenapa? Karena hukuman akibat kejahatan itu luar biasa mengerikan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi hukuman yang diberikan itu amat sangat mengerikan bagi orang yang berbuat jahat, sehingga orang mau berbuat jahat itu pikir 1000 kali untuk berbuat jahat, karena resikonya benar-benar ya keuntungannya itu justru tidak ada keuntungan, yang ada itu kerugian kalau berbuat jahat. Kalau di Indonesia enggak ya. Saudara korupsi 2 triliun gitu, hukumannya penjara ya 20-30 tahun lah. Tapi nanti ada potongan, akhirnya bisa tinggal 6 tahun. Tapi sudah untung 2 triliun, ya toh. Tapi coba di RRC saudara korupsi gitu, apa hukumannya? Hah? Halo? Hukumannya hukuman mati. Ya, di Indonesia ini sampai hari ini tidak ada loh orang korupsi dihukum mati. Betul loh? Ada nggak? Tidak ada. Yang ada narkoba dihukum mati itu ada. Tapi rasanya sekarang ya juga tidak terlalu banyak orang yang dihukum mati karena narkoba. Nah itu. Jadi kenapa gampang berbuat jahat? Karena tidak ada yang ditakuti. Ya, ada orang nyindir Indonesia. Bangsa Indonesia ini memang tidak ada yang ditakuti. Ya, polisi aja nggak ditakuti, tentara tidak ditakuti, penguasa tidak ditakuti. Bahkan katanya, apa bahkannya? Hah? Allah aja nggak ditakuti. Ya itulah Indonesia. Sehingga amat sangat berbuat banyak kejahatan. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi itulah sebetulnya berita Alkitab, saudara-saudara. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pakar yang dulu sering jadi pembicara ya, Bapak Kristianto Wibisono. Ya. Lalu dia bilang begini, kenapa di Indonesia yang terkenal dengan negara yang religius, tapi begitu banyak kejahatan terjadi? Tapi kenapa negara Amerika ini dulu ya, sekarang Amerika kelihatannya juga amburadul,
Tapi tidak terlalu juga seperti Indonesia, amburadul-amburadulnya Amerika itu ya tidak sampai seperti merata seperti di Indonesia ya. Nah, dia bilang, jadi kenapa di Indonesia yang negara religius ini kejahatan luar biasa, tapi kenapa di Amerika, negara yang liberal atau negara yang begitu bebas, tapi kejahatan minim, terutama korupsi. Lalu dia menjelaskan di Amerika itu jangan main-main kalau korupsi. Begitu ketahuan korupsi, habislah riwayat Anda, masa depan Anda. Siapapun itu, termasuk pejabat, termasuk presiden, dihabisin kalau korupsi. Tapi kalau masalah seks itu mereka bebas ya. Tapi maksudnya begini. Maksudnya orang itu akan jera kalau hukuman itu memang diberikan secara konsisten. Orang akan menahan diri dan takut untuk berbuat jahat. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana dengan reform? Justru di reform ini mau menegaskan sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang baik di hadapan Allah. Itu ajaran reform. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang sudah berdosa, semua orang sudah bobrok, semua orang sudah brengsek. Karena apa? Karena Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dikatakan dosa itu menjalar kepada semua orang. Nah, itu poinnya. Tapi poin ini mau menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa di dalam keberadaan kebobrokan yang seperti ini, maka ada masih pengharapan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ini masih menjadi pertanyaan, saudara. Apakah dijamin orang yang percaya kepada Kristus pasti hidupnya lebih baik dari orang yang tidak percaya pada Kristus? Ya, saya punya seorang teman bos. Dia adalah seorang bos di suatu perusahaannya dia. Lalu dia bilang sama saya, Pak Andi, saya ini dulu ya, perusahaan saya ini banyak merekrut orang-orang Kristen. Ya, jadi teman-teman Kristen, teman-teman dari persekutuan doa dan sebagainya itu saya rekrut untuk kerja di perusahaan saya. Tapi ternyata sangat mengecewakan, dia bilang. Orang-orang yang berpredikat Kristen ini ternyata juga korupsi, ternyata juga enggak jujur, ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu akhirnya saya mulai terima orang-orang yang bukan Kristen. Tahu Pak Andi, hasilnya apa? Ternyata yang bukan Kristen jauh lebih baik dari yang Kristen. Waduh, bagaimana ini? Saudara kalau dengar ini gimana? Saudara aminkan? Amin, amin. Orang Kristen ternyata lebih bobrok dari yang bukan Kristen. Ya. Berarti kan ada sesuatu kan. Kenapa? Saya mau tanya juga pada diri Anda masing-masing sekarang. Apakah Anda merasa setelah Kristen Anda pasti lebih baik dari orang lain?
Anda lebih berkualitas dari orang lain. Anda lebih suci dari orang lain. Anda lebih murni dari orang lain. Anda tidak ada cacat dan celah dibandingkan orang lain. Apa Anda menjamin hidup Anda pasti lebih baik dari orang lain? Wah, ini suatu tantangan yang besar. Ya, saya tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Anda renungkan sendiri. Bagaimana hidup Anda setelah menerima Yesus? Atau podo wae sami mawon, gak ono bedane. Kristen gak Kristen podo wae, sama saja. Coba ini direnungkan, ya. Baik, silakan berikut dibaca. Justru yang apa adanya, yang ketahuan atau kentara bobrok atau kelemahannya, atau yang difitnahkannya bobroknya, yang dibuang. Tapi yang kelihatan suci, dimuliakan dan condong didewakan, bahkan sampai dijadikan sama dengan Allah. Semua kata-katanya itu benar 100%, setara dengan firman Allah. Tidak ada salahnya, bagaikan malaikat suci yang baru turun dari surga, murni, suci, bersih, dan seterusnya. Ya. Saya lagi menggambarkan kelompok-kelompok ekstrim di dalam kekristenan. Ya. Jadi kelompok-kelompok ekstrim dalam kekristenan itu ada yang tadi ya, yaitu kelompok-kelompok yang tidak ada bedanya Kristen sama tidak Kristen. Ya, kelompok-kelompok Kristen yang tidak, ya, yang sama hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu itu menyebabkan kemudian orang menjadi kecewa. Oh, Kristen itu ternyata begini ya. Oh, Kristen itu ternyata brengsek ya. Ya, kalau kita lihat ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa, bahkan hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Oh, ternyata. Tapi di pihak lain ada golongan orang Kristen yang sangat-sangat memuliakan tokoh-tokohnya. Ya, bahkan tokohnya itu sudah dianggap setara dengan Allah. Luar biasa kesuciannya, luar biasa kesempurnaannya, ya, luar biasa tingkah lakunya, tidak ada cacatnya, tidak ada kelemahannya, dan seterusnya. Nah, ini seringkali juga merupakan suatu tipu muslihat yang tidak benar. Ada kelompok yang Kristennya tidak ada bedanya sama dunia. Ada kelompok yang Kristennya amat suci sudah sampai surga nampaknya. Tapi apakah itu benar? Saya katakan itu tidak benar. Cuma manusia itu memang suka dibohongi. Manusia itu memang suka ditipu. Manusia itu memang suka melihat sandiwara daripada kejadian yang sesungguhnya. Ya, contohnya aja banyak orang suka nonton sinetron kan. Wah luar biasa itu, yang menarik itu, yang waduh ceritanya dibuat sampai sedemikian rupa sampai orang kecanduan nonton film seri ini, seri itu dan sebagainya ya. Nah, karena orang itu memang suka sandiwara. Tapi kalau kejadiannya sesungguhnya tidak menarik ya. Tidak menarik.
kita lebih suka yang bersandiwara. Demikian juga orang di dalam beragama. Kita seringkali begitu mudahnya orang-orang beragama ini ditipu oleh orang-orang yang bersandiwara. Alkitab jelas-jelas berkata, tidak ada yang sempurna, tapi masih banyak jemaat mendewa-dewakan hamba Tuhannya sebagai dewa yang sempurna, dan tidak ada kelemahan dan tidak ada kekurangan. Itu yang terjadi. Ya, oke. Next, silakan dibaca. Skandal yang tercatat dalam kitab suci justru menunjukkan bahwa tidak ada manusia atau termasuk orang-orang yang cinta Tuhan dan yang dipakai Allah tanpa kebobrokan. Tidak ada manusia tanpa kelemahan, tidak ada manusia tanpa dosa, tanpa cacat celah, tanpa kemunafikan dan lain-lain. Iya. Ini bacanya lebih bagus ini ya. Jadi orang baca itu oh ya sambil menghayati dan mengerti apa yang dibacakan. Ya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, Alkitab itu tidak menunjukkan manusia itu sama seperti malaikat yang tanpa dosa, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Ya, tanpa cacat celah. Tidak. Alkitab itu memaparkan dengan transparan manusia-manusia yang dipakai Allah dengan dosa-dosanya yang begitu nyata. Ya, saya agak mengkritik sedikit Anda sekalian ini. Anda itu suka nola-nole ya. Nanti ada apa semua noleh ke sana, ada apa noleh ke sini. Ya, toleh dan Anda tidak konsentrasi. Cobalah belajar untuk mendengar dengan konsentrasi. Ya, jangan mudah terbawa oleh nanti apa dilihat apa lihat itu, apa lihat ini, ya. Pasti Anda tidak akan menangkap maksud yang sebenarnya dari yang saya mau jelaskan ini. Ya, oke. Ya, memang semua itu harus belajar. Ya, kadang-kadang orang Barat, ya kalau datang ke Indonesia itu heran. Ya, orang Indonesia ini kalau mendengar ceramah atau seminar, ya sibuk-sibuk sendiri semua. Tapi kalau di Barat itu ada pengkhotbahnya atau speakernya, pembicaranya, ya itu mereka konsentrasi mendengarkan sungguh-sungguh. Mereka bahkan jengkel kalau ada hal-hal yang membuat mereka tidak konsentrasi. Mereka marah. Ya. Tapi kalau di Indonesia malah tidak ada yang konsentrasi. Oke, kembali. Jadi memang Alkitab itu memaparkan kepada Anda dan saya keberadaan manusia yang justru penuh dengan kebobrokan. Saya memaparkan contoh, misalkan Daud itu sudah bukan cerita asing. Bagaimana Daud adalah orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tidak diragukan kecintaan Tuhan, kecintaan Daud kepada Tuhannya. Tapi akhirnya Daud juga jatuh dalam dosa. Ini bukan lalu menjadi contoh bagi Anda untuk Anda berpikir, nah ya Daud aja yang demikian cinta Tuhan aja jatuh dalam dosa, apalagi saya. Ya saya kalau jatuh dalam dosa ya sudah biasalah. Ya, lalu membenarkan diri dalam keberdosaannya. Jelas tidak itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah justru itu suatu warning dan peringatan bagi Anda
Jangan sombong. Jangan merasa diri hebat di hadapan Tuhan. Kalau hidup Anda tidak ditopang oleh Allah, pasti Anda hancur berantakan. Allah menghendaki Anda terus-menerus menyadari hidup Anda sedang ditopang oleh Allah. Tanpa topangan dari Allah, manusia begitu rapuhnya, seperti Daud yang pada waktu dia mengalami kejayaan luar biasa, kesuksesan luar biasa, dia mengalami kejatuhan yang juga luar biasa. Siapa manusia yang bisa kuat tanpa topangan dari Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah anaknya Salomo, yang tidak minta kekayaan, ya, tidak minta kemakmuran, tapi dia cuma minta bijaksana Tuhan. Itu permintaan yang dipuji-puji. Ini orang bagus sekali. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak serakah, tapi dia minta kebijaksanaan. Tapi yang lebih hebat dan luar biasa, ini tole-tole lagi ya. Ada orang berdiri semua, noleh-noleh semua. Belajar tetap konsentrasi dari apa yang saya omongkan. Nah, kalau Salomo yang demikian luar biasa minta kebijaksanaan daripada Tuhan, tapi akhirnya Salomo pun jatuh dalam dosa. Dan kejatuhan Salomo lebih luar biasa dari ayahnya. Karena Daud memang punya banyak istri, tapi Salomo punya banyak istri, jauh lebih banyak daripada Daud. Berapa istri dan gundiknya Salomo? 1.700 istri, 300 gundik. Saudara jangan niru-niru lagi loh ya. Nanti Salomo aja seperti ini, jadi kalau saya punya 10 ya masih maklum lah. Ya. Ingat tadi saya bilang apa? Orang yang sungguh-sungguh ya dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan hidup sembarangan. Tapi bagaimana dengan Salomo? Nah, ini cerita akan panjang, tapi saya tidak akan menguraikan itu. Tapi jelas kita tidak usah mendiskusikan itu dulu. Yang jelas adalah manusia begitu rapuhnya, manusia begitu mudahnya jatuh dalam dosa. Kalau saudara dan saya tidak menyadari ini dan menyombongkan diri, ya, pintu kehancuran sudah di depan kita. Ya oke, saya beri kesempatan untuk saudara-saudara bertanya kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan bahan saya. Adakah? Oh ini. Tolong ada yang mau bacakan deh. Silakan, giliran siapa yang membaca. Kalau reform adalah panggilan untuk menghormati firman Allah, mengapa ada gereja dalam khotbah bukan mengkhotbahkan dan menggali firman Allah, tetapi penuh dengan kesaksian-kesaksian pendeta atau pengkhotbah, bolak-balik menekankan teologi dan atau kesembuhan, serta dalam ibadah terkesan tidak teratur, serta mempraktekkan bahasa roh atau lidah secara sembrono kepada jemaat. Apa yang harus saya lakukan kalau berada dalam gereja tersebut? Baik. Yang dimaksud reform tadi adalah dibaharui terus-menerus untuk kembali kepada Alkitab. Maka gereja pun juga harus mengalami pembaharuan untuk kembali kepada Alkitab.
Tapi kalau tadi Anda menyaksikan ada gereja yang pendetanya, khotbahnya tidak memberitakan firman, tetapi hanya kesaksian-kesaksian yang enggak membahas firman sama sekali, akhirnya cuma cerita dongeng ini, dongeng itu, ya, kesaksian ini, kesaksian itu, akhirnya tidak membahas firman. Lalu bagaimana sikap Anda terhadap gereja tersebut? Jawabannya adalah tidak bisa dibuat prinsip, ya, tapi ada beberapa saran. Sarannya adalah kalau Anda masih mencintai gereja itu, Anda membentuk tim. Tim itu terdiri dari orang-orang yang mencintai firman dan yang sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tim ini akan menjadi penggerak bagi gereja tersebut. Jadi bukan lalu Anda mogok, lalu Anda akhirnya keluar dari gereja itu. Ya itu kalau pimpinan Tuhan juga enggak apa-apa, tapi mungkin sebelum Anda keluar, Anda harus berjuang untuk menjadi garam dan terang dimanapun Anda berada. Itu prinsip firman Tuhan yang mengajarkan jadilah garam dan terang dunia. Maka garam itu menggarami dan terang itu menerangi. Di mana Anda berada, jadilah berkat di tempat itu. Kecuali, nah ini kecuali, kalau Anda setelah berperan menjadi garam dan terang, lalu Anda diusir dari gereja itu, dan Anda diultimatum untuk tidak boleh mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan gereja tersebut, ya mungkin itu saatnya Anda keluar dari gereja itu. Tapi Anda keluar bukan karena Anda yang mau keluar, tapi karena Anda diusir. Anda dianggap penyebar ajaran yang merusak gereja itu. Ya dengan sendirinya kalau gereja itu mengajarkan teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan yang bertentangan dengan Alkitab, lalu Anda mengajarkan yang benar, pasti Anda dianggap musuh. Tapi itu yang tadi saya katakan, kalau Anda punya tim, lalu tim ini belajar Alkitab baik-baik, lalu tim ini mempengaruhi kelompok-kelompok lain, lalu akhirnya tersebarlah ajaran yang benar dari mengantisipasi ajaran daripada mungkin pendetanya atau penginjilnya dan sebagainya. Maka itu bisa jadi langkah berikutnya, yaitu mengajak hamba Tuhannya untuk ikut belajar. Ini bukan karena sombong mau mengajari hamba Tuhan, tapi kalau hamba Tuhan ini benar-benar cinta Tuhan, hamba Tuhan ini benar-benar rendah hati, hamba Tuhan ini juga rindu belajar kebenaran firman, maka seharusnya tidak perlu bergengsi untuk kembali kepada Alkitab. Dan itu terbukti dari yang saya lakukan. Saya membuka satu kelas, namanya kelas untuk kaum awam. Dulu namanya STRIS, tapi karena saya sudah dipensiunkan dari STRIS, sekarang saya buka lagi namanya Sekolah Teologi Beda. Dan ini sekolah teologi untuk kaum awam. Dan yang bagi saya salut, saya buka topi kepada hamba Tuhan yang mau belajar di STRIS maupun di ST Beda. Saya salut. Hamba Tuhan ini dengan rendah hati mau menyamakan dirinya dengan jemaat umum,
untuk belajar firman di sekolah teologi yang untuk kaum awam, bukan untuk hamba Tuhan loh. Tapi dia mau belajar di situ. Saya salut, angkat topi sama hamba Tuhan ini. Dan itu sudah banyak yang belajar di STRIS maupun ST Beda, umurnya baru setengah tahun. Ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada hamba Tuhan yang mau belajar bersama dengan jemaatnya. Mestinya logikanya adalah kalau ada hamba Tuhan lihat jemaatnya lebih pintar dari dia, mestinya pendetanya bersyukur. Karena pendetanya enggak dibiarkan terus-menerus makin sesat, tapi dia diingatkan untuk kembali kepada kebenaran. Mestinya pendetanya malah bersyukur, aku enggak tambah sesat, tapi aku bisa diingatkan jemaatku untuk kembali kepada kebenaran. Mestinya begitu. Ya, itu nasihat saya. Jadi Anda tidak langsung keluar, tidak langsung meninggalkan, karena mungkin di gereja itu banyak orang-orang yang domba-domba yang tidak mengerti kebenaran, yang perlu dibimbing untuk menuju pada kebenaran. Siapa tahu Tuhan pakai Anda untuk jadi berkat bagi gereja itu. Kecuali tadi diusir. Tapi diusir itu pun juga mungkin kita kurang sabar, atau mungkin kita kurang soft ya. Maksudnya soft itu cara yang tidak langsung frontal keras melawan gitu ya, tapi pelan-pelan mempengaruhi, pelan-pelan mendidik jemaat ya, kelompok-kelompok kecil untuk mereka bisa belajar firman. Itu nasihat saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Silakan dibacakan. Shalom, Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah reform termasuk gerakan dalam aliran Protestan Calvinis yang dipelopori oleh John Calvin? Dan jika iya, apakah perbedaan antara gerakan reform dengan gerakan aliran gereja Calvinis lainnya seperti Presbyterian, Arminianisme, dan Kongregasionalis, serta perbedaannya dengan aliran gereja Lutheran yang didirikan oleh Martin Luther? Ya, pertanyaan ini harus dijawab dalam 1 semester ya. Jadi saya kalau menjelaskan ini panjang lebar luar biasa, jadi tidak bisa cuma sekilas saja. Tapi saya coba memberikan info yang singkat ya, tapi ini tidak mewakili secara keseluruhannya. Jadi apakah gereja reform itu termasuk gerakan aliran Protestan Calvinism yang dipelopori oleh John Calvin? Jawabannya yes. Jadi Calvinism dan reform itu hanya berbeda istilah. John Calvin sendiri adalah tokoh reformasi selain Martin Luther, tapi Martin Luther duluan, baru dilanjutkan oleh John Calvin. John Calvin boleh dikata lebih memurnikan ajaran dari Martin Luther, sehingga benar-benar tersaring, benar-benar menuju kepada Alkitab. Itu perjuangan dari John Calvin. Martin Luther juga berjuang, tapi belum tuntas. Itu dituntaskan oleh John Calvin. Seperti itu. Dan John Calvin sendiri tidak terlalu senang dengan sebutan Calvinism. Yang menyebut Calvinism itu ya pengikut-pengikutnya John Calvin. Dan mungkin istilah yang lebih netral adalah reform. Jadi tidak memakai nama orang. Reform itu sekali lagi
yaitu semangat terus-menerus diperbaharui menuju makin dekat dengan kitab suci. Ya, semuanya, baik gereja diperbarui terus-menerus, orang Kristen, anak Tuhan diperbarui terus-menerus. Ya, masyarakat pun seharusnya diperbarui terus-menerus untuk kembali kepada Alkitab. Ya, nah itu semangat reform. Jadi kalau yang tadi Lutheran dan sebagainya itu agak beda ya. Lutheran itu punya teologi-teologi yang berbeda dengan ada beberapa teologi yang berbeda dengan ajaran daripada John Calvin, karena Martin Luther tadi saya bilang belum tuntas dan itu dituntaskan oleh John Calvin. Makanya kita lebih condong untuk acuannya kepada pengajaran daripada John Calvin daripada kepada Martin Luther. Itu sedikit sejarah secuplik. Oke, ada lagi? Silakan, tolong dibacakan. Pak, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang tata ibadah yang terlalu berlebihan atau seperti diskotik, tetapi anak-anak muda senang beribadah di tempat itu? Iya. Tempat ibadah yang kelap-kelip ya toh. Seperti night club ya. Atau sekarang diskotik. Lalu wah musiknya gembrang ya toh. Lalu pakai tari-tarian. Ya, loncat sana, loncat sini ya. Wah, ini semangat anak muda. Kita harus berjuang seperti ini. Ini menggairahkan. Ini menyebabkan anak-anak muda kerasan di tempat ini. Kita harus pakai musik-musik yang seperti itu. Ya, saya juga tidak bisa menjelaskan ini dengan singkat. Saya anjurkan saudara coba ikut dengar seminar musik yang diadakan oleh ST Beda secara online dan sudah ada di YouTube dari channel Radio Beda. Ya, saudara silakan meninjau YouTube-nya channel Radio Beda. Di situ ada judul musik dalam ibadah. Ya, kalau tidak salah judulnya This Is My Song. Nah, apa ini musik gereja itu harus dijelaskan dengan seksama, dengan komprehensif, dan bukan nanti terkesan kita itu anti dengan musik-musik modern. Kita tidak anti. Tapi kita mau memberi pengertian yang benar tentang musik gereja yang kembali kepada Alkitab. Ini juga termasuk reform. Saya tidak setuju kalau ada pendeta yang bilang musik itu netral. Tapi kalau teologi harus reform. Musiknya boleh musik-musik karismatik dan sebagainya. Jadi itu harus dipahami ya. Musik pun harus mengalami pembaruan untuk back to the Bible. Tapi sekarang bagaimana musik yang back to the Bible? Nah, itu ceramah tersendiri. Ya, itu tidak bisa saya ungkapkan cuma 1-2 kalimat. Yang pasti musik gereja ini pun juga sudah ternoda oleh dosa. Sama seperti pengajaran gereja juga sudah ternoda oleh dosa, seperti ada teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, teologi kesembuhan dan sebagainya. Itu penyimpangan daripada teologi karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saya juga percaya musik pun ada penyimpangan karena manusia sudah jatuh dalam dosa.
Tapi banyak manusia tidak menyadari itu, termasuk gereja-gereja karismatik yang juga meniru-niru Daud. Katanya Daud itu menari-nari. Ya, mari kita juga ikut menari-nari. Ya. Jawabannya satu jawaban yang jitu, dan itu juga dijawab oleh Bu Esther yang membawakan ceramah itu. Tapi sebelumnya saya juga sering sudah menjawab. Daud itu menarinya di mana? Daud itu tidak menari di dalam bait Allah. Renungkan baik-baik. Ya, bagi orang-orang yang condong untuk wah ayo kita menari-nari, wah sorak-sorak ya, seperti Daud juga menari-nari. Coba renungkan, perhatikan, pelajari di Alkitab. Daud itu menari-narinya di mana? Di lapangan, bukan di dalam bait Allah. Ya, itu sedang membawa tabut perjanjian, dan itu baru menang perang. Di dalam memenangkan peperangan bisa merebut kembali tabut perjanjian, dan sedang dibawa tabut perjanjian itu dalam sukacita yang amat besar. Karena kemenangan itu, maka sampai sorak-sorak luar biasa karena kemenangan itu, dan Daud dikatakan menari-nari. Tapi itu tidak bisa jadi contoh ibadah, saudara. Nah ini orang nggak belajar baik-baik, pokoknya baca Alkitab, menari-nari, mari kita menari-nari. Ya, orang Israel di dalam bait Allah sangat khusyuk dan sangat hikmat yang luar biasa di dalam ibadah yang penuh hormat dan kemuliaan bagi Allah, bukan dengan menari-nari. Perhatikan baik-baik ini. Ya, oke, nanti kalau saya lanjutkan nanti jadi ceramah musik ya. Oke, silakan lanjut kalau ada. Oh, selesai. Baik, kalau ada yang mau tanya lisan juga boleh. Ya, mau langsung bertanya, silakan Bapak Yosi. Perlu pakai mic nggak? Pakai mic aja, pakai mic. Sorry, supaya ini nanti kan juga direkam. Kalau mengenai teologi Pak, bagus ikut yang mana, Luther atau Calvin? Soalnya ini di Facebook lihat ada yang tidak mengikuti Calvin dalam hal ini. Saya lebih ikut tradusianisme yang digagas Luther. Dan ajaran tradusianisme itu rasanya kok aneh dan menghayal, masa roh berasal dari turunan orang tua. Kan aneh, kan ajaran Luther kan. Nah, ini gimana ini, apakah kalau ajaran Luther aneh begini apa bisa disebut reform Pak? Gitu aja. Nah ya, tadi kan sudah saya jelaskan, Luther itu tidak menuntaskan reform ya dengan beberapa hal, sehingga yang menuntaskan itu John Calvin. Jadi kalau membahas teologi Lutheran itu memang tidak cuma 1-2, tapi cukup banyak teologi Lutheran itu yang kita tidak bisa menerapkan di dalam ajaran reform, karena memang Lutheran itu separuh jalan boleh dikatakan di dalam memperjuangkan reformasi. Makanya sebetulnya tidak perlu mempertahankan ajaran Martin Luther menjadi Lutheran. Tidak apa-apa, Martin Luther itu awal-awal itu sudah bagus. Ya, dia sudah mengadakan reformasi, mengoreksi ajaran-ajaran dari Roma Katolik yang tidak benar dan menyimpang dari Alkitab, itu sudah bagus.
Tapi kemudian juga harus diakui bahwa Tuhan memimpin John Calvin untuk meneruskan perjuangan reform ini menjadi betul-betul lebih ketat untuk kembali kepada Alkitab. Jadi saya cuma khawatir si Lutheran ini, pengikut-pengikut Martin Luther hanya mau mempertahankan dan karena mau menghormati Martin Luther. Lalu mereka tidak mau ikut yang reform. Seharusnya sih bersatu ya, tidak perlu mempertahankan seperti itu. Dan kita pun juga tidak menghina Martin Luther loh. Kita tidak menyangkali tanda petik perjuangan daripada Martin Luther yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh menghormati Martin Luther. Karena itu kita memperingati hari reformasi itu 31 Oktober 1517 itu perjuangan daripada Martin Luther. Kalau kita memang menolak Martin Luther ya dihapus saja semua nama Martin Luther itu dan tidak usah dipedulikan, ya kan? Tapi enggak, tetap dicatat di dalam sejarah dan bagaimana perjuangan Martin Luther kita juga hormat. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya siapa? Yang mau angkat tangan silakan, tidak usah takut-takut. Pak, saya pernah baca tulisan siapa ya, saya lupa. Tapi di situ Pak Andi Halim mengatakan reform klasik. Nah, itu bisa dijelaskan reform klasik itu seperti apa, Pak? Pemahamannya, terus gereja yang kelihatan sama gereja yang tidak kelihatan itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Pak. Baik. Saudara kalau ikut yang saya ajarkan, saudara bisa lihat di YouTube. YouTube-nya saya pribadi juga ada, YouTube Andi Halim. Tapi nama Andi Halim itu ternyata banyak ya. Ya, jadi saudara kalau search Andi Halim jangan keliru ya. Tahu-tahu ini kok Pak Andi Halim jadi Islam ya. Nah, itu bukan saya ya. Oke. Lalu tentang reform klasik. Kenapa saya mengumandangkan tentang istilah reform klasik? Karena di reform sendiri sekarang sudah begitu banyak macam-macam pemahaman. Jadi reform sendiri tidak sekarang hanya satu reform itu. Tapi reform itu sudah pemahamannya sendiri itu sudah banyak variasinya. Nah, di tengah-tengah variasi reform yang macam-macam ini, saya menekankan reform klasik. Nah, kenapa saya menyebut dengan reform klasik? Karena reform klasik itu tujuannya adalah benar-benar mau berpegang teguh kepada kemurnian ajaran reform yang dicetuskan oleh John Calvin. Jadi itu kalau singkatnya adalah reform yang acuannya kepada kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh John Calvin. Karena John Calvin ini dianggap yang paling ketat di dalam mempertahankan ajaran reform yang ortodoks. Ajaran reform yang ortodoks itu bukan gereja ortodoks loh ya, lain. Gereja ortodoks itu gereja ortodoks timur, itu yang tokohnya Bambang Nursena. Tapi yang dimaksud dengan reform yang ortodoks itu adalah reform yang betul-betul secara konsisten dan setia kembali kepada kitab suci. Karena reform sekarang yang modern juga banyak. Reform modern, reform yang sudah campur-campur dengan teologi lain juga sudah bermunculan sekarang ini. Nah, itulah reform klasik. Nah, kalau saudara mau tahu ciri khas reform klasik,
saudara ikuti YouTube daripada Radio Beda. Itu saya mengajarkan macam-macam pengajaran di sana sampai berseri-seri. Dan sekarang jumlah video saya di YouTube yang Radio Beda itu sudah lebih dari 700 video. Jadi Anda kalau mau satu hari satu video, ya berarti Anda kira-kira butuh 2 tahun untuk mengikuti itu. Ya, oke. Tadi apa tadi yang kedua? Oh, gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah contohnya ya ini, gereja yang secara fisik kita lihat ini sekarang ini GRI Balikpapan, ini gereja yang kelihatan. Lalu ada gereja gereja GKY, gereja karismatik dan sebagainya. Itu tuh semua gereja-gereja yang secara fisik kelihatan. Tapi yang dimaksud gereja yang tidak kelihatan adalah terdiri dari orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengalami kelahiran baru, pertobatan, dan pembaruan oleh Roh Kudus, yang menjadi orang-orang pilihan Allah. Itu gereja yang tidak kelihatan. Dan itu kita nggak tahu siapa yang betul-betul pilihan, siapa yang bukan pilihan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada orang-orang pilihan Allah di gereja yang kelihatan. Dan ada orang-orang yang bukan pilihan Allah di gereja yang kelihatan. Tapi kita nggak tahu. Kita tidak diajari untuk menghakimi orang-orang itu, tapi kita diajar untuk memberitakan firman. Ya, gereja adalah tempat firman Tuhan diberitakan dan mengajak orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat. Itulah tugas kita. Baik. Sudah jam berapa ini? Masih kurang sekitar 18 menit. Ada yang mau tanya? Silakan Bapak. Selamat malam. Tes. Ya, terima kasih Pak Andi. Tadi ada sedikit bahas mengenai dosa. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Saya cuma mau tanyakan, mohon dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, di situ berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Faktanya kan memang mungkin tidak ada kita dapatkan orang Kristen yang sempurna atau yang, dan juga diharapkan tidak hidup di dalam dosa, tapi masih memungkinkan untuk kita jatuh di dalam dosa dalam keseharian kita. Mohon dijelaskan Pak, ini di sini ayatnya ditekankan bahwa ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan jelaskan. Jadi yang dimaksud 1 Yohanes 3 ayat 9, ya, orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak berbuat dosa lagi. Itu artinya di dalam bahasa aslinya, termasuk di dalam bahasa Inggris juga sudah kelihatan, yaitu tensesnya itu adalah terus menerus. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak terus menerus berbuat dosa, alias terus menerus itu identik dengan berkanjang dalam dosa.
dan menikmati dosa terus-menerus sampai mati. Itu tidak mungkin. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus, dia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan terus-menerus menikmati dosa itu. Pasti Roh Kudus akan menegur, akan memberi peringatan, bahkan memberikan hajaran. Kalau dia tidak bertobat, akan hajarannya lebih keras lagi, sehingga dia akhirnya sadar, insyaf, dan mau bertobat. Jadi dia tidak mungkin berbuat dosa, itu artinya tidak mungkin dia berbuat dosa lagi terus-menerus sampai dia binasa. Itu yang tidak mungkin. Karena dia sudah menjadi anak Tuhan. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa ya, saya banyak pertanyaan di dalam hidup saya pada waktu itu. Karena tidak ada yang bisa menjawab yang memuaskan. Jadi saya kepada pembicara hamba Tuhan siapapun saya terus bertanya, ya tapi tetap nggak puas. Ya puji Tuhan, setelah saya masuk di sekolah teologi, pelan-pelan apa yang saya dulu tidak ketemu jawabannya pelan-pelan mulai terjawab. Setelah saya mengajar, saya juga makin dibukakan firman Tuhan. Jadi melalui mengajar pun Tuhan mengajar saya. Ya, saya makin dibukakan banyak hal yang luar biasa, dan itu saya bagikan di YouTube yang jumlahnya 700 video lebih itu. Ya, saudara kalau mau belajar silakan. Cuma cara saya mengajar memang lambat. Ya, speed saya ini speed mungkin jalan cuma 50 ya. Tapi mungkin hamba Tuhan lain bisa sampai 200 sampai 300. Saya cuma 50 aja. Ya, tapi apa yang saya sampaikan bukan barang yang mudah dipahami dan bukan mudah diterima. Banyak hal-hal yang sangat sulit untuk diterima. Karena itu saya juga lambat. Tapi kalau saudara sudah mulai mengerti, saudara bisa mempercepat, dan ini juga anugerah dari Tuhan. Orang yang lihat YouTube bisa pilih speednya, ya kan? Ada speed 1,25, ada speed 1,5, ada speed 2, ya toh. Jadi kalau saudara memang nangkepnya cepat, mungkin speed 2 aja. Ya. Tapi saya khawatir cepet-cepet malah nggak nangkep ya. Nah itu. Jadi saya lambat-lambat ini kenapa? Karena perlu mikir. Apa yang saya jelaskan itu perlu untuk dipikir dengan dalam, bukan hanya untuk didengar dan dilewati. Ya, oke, itu aja. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada, ya berarti sudah selesai.